Iya, baik. Ya, selamat siang Nir Franky. Selamat siang, Nerian. Ya, pertama-tama terima kasih atas kesediaan untuk menjadi responden dalam kegiatan ini. Dan sekali lagi dari saya pribadi mengucapkan terima kasih. Apa kabar hari ini Nir Franky? Sehat luar biasa. Luar biasa. Ya, jadwal hari ini kan saya sebagai calon guru penggerak Ya. akan mensupervisi kegiatan pembelajaran yang akan Nir Franky laksanakan di kelas. Boleh tahu Nir Franky di kelas mana yang akan Nir Franky? Saya mengajar di kelas 12 MIPA 3. Ya, 12 MIPA 3. 12 MIPA 3 jam ke-78. Jam ke-78. Jam ke-78. Ya. Dan sebelum melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran yang nantinya akan saya supervisi, kita akan adakan perbincangan percakapan awal, percakapan observasi yang tujuannya adalah untuk menggali informasi tentang jalannya pembelajaran yang nantinya akan Bapak Franky laksanakan di kelas sebentar. Yang pertama menurut Pak Franky, sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah Pak Franky buat, apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai? Ya, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai itu untuk pertemuan kali ini saya membaca perangkat pembelajaran yang saya susun sendiri. Ya. Kemudian saya ambil dua untuk pertemuan kali ini, yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang materi-materi genetik karena materinya adalah materi genetik. Kemudian karena di dalamnya ada gen, ada kromosom, ada alel, ada sintesis protein. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis sintesis protein karena hasil akhirnya adalah sintesis protein. Luar biasa materinya hari ini. Ya. Ya. Tujuan pembelajaran yang saya catat di sini menjelaskan tentang materi genetik dan juga dapat menganalisis sintesis protein. Ya, dari pembelajaran yang Bapak Franky akan laksanakan sebentar, mungkin area pengembangan mana yang ingin saya observasi? Apakah dalam hal diskusi kelompok atau ke dalam presentasi anak-anak atau dari segi yang lain? Area pengembangan yang bisa saya pantau sebentar. Bisa dari segi presentasi anak, presentasi peserta didik, bisa juga dari segi mereka cara mengkomunikasikan atau mendiskusikan materi atau tugas yang akan diberikan sebentar. Ya. Area pengembangannya melihat bagaimana presentasi peserta dan juga bagaimana cara mereka mendiskusikan materi, mentransfer ilmu. Mentransfer ilmu. Ya, luar biasa. Dari model pembelajaran yang Bapak Franky akan laksanakan, apa model pembelajaran yang akan Discovery learning. Discovery learning. Ya. Kemudian media yang akan digunakan, kira-kira Pak Franky akan menggunakan media yang mana? Boleh. Saya memberikan kebebasan pada peserta didik. Oh ya. Apa yang akan mereka gunakan mungkin bisa presentasi PowerPoint, menggunakan Canva, atau bisa dari media pembelajaran lain, karton. Jadi memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih sendiri jenis media presentasi yang akan mereka gunakan. Lalu biasa bagian dari diferensiasi pembelajaran. Betul sekali, luar biasa. Kemudian kira-kira dari pembelajaran ini metode yang akan digunakan seperti apa metode pembelajarannya? Apakah ceramah, diskusi, atau metode yang lain? Metodenya diskusi. Metode diskusi. Iya, luar biasa. Jadwalnya sebentar ya Pak ya? Sebentar jam ke-78 di kelas 12 MIPA 3. Betul sekali. Kemudian nanti sebentar ketika saya akan masuk di kelas Bapak observasi, saya akan mencatat mungkin bagian-bagian penting, bagian-bagian menarik yang nantinya akan menjadi bagian dari saya pribadi juga untuk belajar praktik baik yang Nir Franky laksanakan di kelas. Ya, kemudian juga nanti kita akan juga adakan percakapan ya Pak ya setelah kegiatan observasi. Nanti besok bersama-sama dengan Ibu pengajar praktik nanti menyesuaikan dengan waktunya Pak Franky besok kapan jamnya tidak sibuk. Nanti percakapan setelah observasinya diadakan besok sama-sama dengan pengajar praktik.
Mungkin cuma itu Pak percakapan awal kita. Oke. Sekali lagi terima kasih atas Oke, kesempatan sip. kesediaan. Sampai Sukses. jumpa sebentar Ya. di kegiatan pembelajaran. Sukses Pak Franky, saya tahu Pak itu luar biasa. Sama-sama. Ya, jadi harapannya apa yang sudah disusun tadi, apa itu dirancangkan itu bisa lancar ya, lancar. Amin. Kemudian area pengembangan yang ingin saya observasi itu berjalan dengan baik sehingga memberikan saya contoh teladan bagi saya untuk membuat kegiatan belajar di kegiatan berikutnya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oke, sukses ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak Rian. Apa hari ini? Oke, terima kasih. Yang tidak hadir hari ini siapa ke kelas? Yang tidak hadir ada keterangan orang. Ya. Kan? Bisa. Oke. Jadi nanti saya komunikasikan dengan wali kelas Anda. Silakan buku biologi, buka buku biologi. Rambu-rambu diikat, diatur serapi mungkin, kemeja-kemeja buat senyaman mungkin, tempat duduk diatur, ya. Pada materi hari ini, ya, saya undang kita berdiri semua. Ada speaking supaya orang rest, ya kan? Jadi kalau saya bilang selamat pagi, Anda balas dengan tepuk tangan satu kali. Selamat pagi. Selamat siang. 2. Selamat sore. 3. Selamat malam. Yang berikut tepuk setengah. Tepuk setengah. Ya, semalam. Ya. Dan sebelum itu tapi saya ingin kalian harus balas dengan saya bilang konsentrasi, harus tepuk pramuka. Konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Konsentrasi. Jadi konsentrasi lagi ya. Duduk. Silakan duduk. Jadi kan berbicara tentang materi genetik. Coba baca tulisan. Ada? Kalian mampu mendeskripsikan materi genetik. Kemudian kalian juga mampu menganalisis. Shalom, materi genetik. Bagus. Shalom, Veronica. Materi genetik yang kedua. Alel, bagus. Yang ketiga, siapa yang bisa di kelompok 4? Ya? Iya, bagus sekali. Ada DNA dan RNA. Dan apa lagi? Bagus. Kromosom. Jadi ini adalah materi hasil akhir. Dan materi ini adalah, jadi ada hasil akhir adalah sintesis protein. Jadi sekarang kalian dibuat kelompok untuk membuat bahan presentasi apa terserah mana mau bikin. Bahan presentasinya dalam bentuk PowerPoint bisa, bahan presentasinya juga dalam bentuk karton bisa. Apa yang kalian pilih silakan. Saya tidak membatasinya. Mana-mana. Mau pilih apa? PowerPoint? Ya, PowerPoint. Ini PPT. Ini? Oke, bagus. Ini PowerPoint. Oke, silakan kerja kelompok. Jadi kalau tidak jelas boleh tanya ke saya apa yang kalian belum bisa mengerti.
materi ini adalah tentang gen. Ini DNA dan RNA. Yang ini alel, ini sintesis protein. Ya, silakan saya beri waktu 30 menit untuk membuat bahan presentasi kalian. Jadi kalau dan kalau struktur DNA itu dia double helix, ya, untai ganda, dia terpilih, kemudian strukturnya panjang. Kalau RNA cuma satu, ya. Jadi kelompok terakhir yang akan mempresentasikan tentang sintesis protein. Jadi saya harap semua memperhatikan agar supaya kita dapat memahami materi dari sintesis protein. Jadi kelompok terakhir silakan tampil di depan mempresentasikan dengan Sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein kode oleh mRNA. Sintesis protein terjadi melalui dua tahap, yaitu transkripsi yang dilanjutkan dengan translasi. Pertama, untuk proses inisiasi transkripsi, RNA polimerase terbuka, membuka rantai ganda DNA. Kedua, tahap elongasi. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dan uracil. Ketiga, tahap terminasi. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki kehidupan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah tiga nukleotida pada proses RNA yang dapat diterjemahkan. Soal ini ada garis mRNA, AUG, UCU, DAC, JPA. Bagaimana kalau membaca DPA sampai nol? Pertama di A. A ini DP basan nitrogen pertama terletak di sini. Di A sini. Kedua, DP basan nitrogen kedua terletak di sini. Di atas. Jadi U itu sampai dari kan. Kami dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan. Saya ditanya, jika transfer RNA selama membaca kode genetik pada proses RNA dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sekali lagi, apakah kadar RNA dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein? Terima kasih. baik, paparannya, materinya juga baik. Terima kasih sudah bekerja keras, dan dari materi yang sudah dipaparkan tadi, apa yang kalian bisa simpulkan tentang sintesis protein? Apa yang bisa kalian simpulkan? Boleh dari sini atau dari sana? Protein adalah proses pembentukan
suatu molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi dalam siklus dan ribosom sel yang diatur oleh DNA dan RNA. Oke, bagus. Ada yang lain yang bisa menyimpulkan sintesis protein dari pemaparan kelompok terakhir tadi? Ada? Ya. Oke, ya, bagus. Adalah transkripsi. Yang kedua, translasi. Baik transkripsi dan translasi ada 3 tahap di dalamnya. Ada inisiasi, ada elongasi, ada terminasi. Kemudian RNA juga ada inisiasi, ada elongasi, dan ada terminasi. Nah sekarang pertanyaan saya, apa hubungannya materi sekarang, materi minggu lalu apa? Materi sebelum ini, apa yang masih ingat? Ya, metabolisme sel. Apa hubungannya metabolisme dengan materi ini? Apa yang hubungan? Ayo. Bagus. Tepuk tangan. Ya, itu hubungannya adalah sama-sama baik metabolisme sel dan sintesis protein atau materi genetik ini sama-sama terdapat di dalam sel. Jadi orang mesti ingat materi lalu. Sekian presentasi hari ini, pertemuan kita hari ini, dan jangan lupa materi berikut baca tentang pembelahan sel. Dan saya akan titip tugas ya. Tadi kan ada misalkan jaga kesehatan di rumah agar supaya kita bisa bertemu kembali besok dalam keadaan yang sehat. Baik, pertemuan kita hari ini selesai. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Selamat siang. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini saya Rian Christian Bungo sebagai calon guru penggerak di angkatan 8 dari Kabupaten Minahasa Selatan. Hari ini saya bersama dengan 2 orang yang sangat luar biasa. Yang pertama dari Ibu Pengajar Praktik, saya sebut dengan hormat Ibu Susanti Teresia Bagi MPD, dan juga bersama dengan rekan guru yang juga luar biasa, Bapak Franky Richard Bongkar, SSI MPD, yang sebagai rekan sejawat yang dalam hal ini sebagai guru yang diobservasi dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Baik, hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana kemarin sudah dilaksanakan kegiatan observasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Franky. Ya. Apa kabar dengan Franky hari ini? Sehat luar biasa. Ya, sehat luar biasa, puji Tuhan. Ya, baik. Pertama-tama saya sebagai calon guru penggerak mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Pak Franky sebagai guru yang menjadi rekan sejawat yang diobservasi atau disupervisi dalam kegiatan pembelajaran. Dan kalau saya menilai kegiatan kemarin luar biasa, keterlibatan anak-anak juga sangat-sangat baik, dan tentu pasti punya refleksi, evaluasi dari kegiatan pembelajaran kemarin. Dan hari ini, di saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi untuk yang tujuannya adalah untuk kenali potensi, kelebihan, kekurangan, serta umpan balik dari kegiatan kemarin, serta menyusun rencana tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilaksanakan kemarin. Ya. Bagaimana perasaannya kemarin Pak Franky melakukan kegiatan pembelajaran? Bagaimana perasaannya? Senang. Ya. Senang mengajar karena itu merupakan bagian dari panggilan jiwa. Wah, Senang. Bagaimana ketika saya observasi, perasaannya bagaimana? Sedikit gugup sih, Ya. manusiawi karena di awal-awal ada manusia lain yang ada di ruangan. Tapi itu cuma berlaku cuma 1 menit kalahnya. Iya. Oke.
luar biasa. Jadi senang, bahagia, ya mungkin sedikit gugup gitu ya Pak ya dalam awal, tapi setelah itu lancar. Ya, luar biasa. Bisakah diceritakan kembali strategi pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan kemarin seperti apa? Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan kemarin itu ada tahap pembukaan. Ya. Saya isi dengan ice breaking awalnya, Ya. kemudian mempersiapkan peserta didik untuk masuk ke dalam materi, kemudian mengecek kehadiran, Ya. kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, Ya. dan menyampaikan itu sambil menulis di papan tulis tujuan pembelajaran dan materi, termasuk materi apa yang akan dipelajari kemarin ya. Kemudian masuk di kegiatan inti itu. Kegiatan inti saya mulai dengan pemaparan singkat untuk materi yang akan diajarkan. Setelah saya pemaparan singkat, saya bagi mereka ke dalam beberapa 4 kelompok. Ya. Kemudian dalam 4 kelompok ini saya ajak untuk berdiskusi. Berdiskusi dengan rekan sekelompok. Kemudian saya berikan kebebasan kepada mereka untuk memilih jenis presentasi apa yang akan diinginkan. Dari kemarin saya dapati adalah mereka ingin membuat, ada beberapa kelompok yang membuat PowerPoint, 3 kelompok. Ada kelompok yang memilih untuk memaparkan dalam bentuk karton. Kemudian setelah itu, setelah dibahas, ada diskusi, tanya jawab, kemudian kita masuk di kesimpulan awal peserta didik. Apa yang mereka dapat, itu yang mereka simpulkan. Kemudian dari kesimpulan itu saya reinforcement, saya berikan penguatan kepada anak didik bahwa sudah baik kesimpulan kemarin, tapi saya tambahkan. Kemudian masuk ke evaluasi. Evaluasi kemarin saya tidak tulis saja, tetapi saya cuma menanyakan secara lisan. Dari pertanyaan secara lisan ada anak-anak yang hebat penguasaannya, tapi ada juga beberapa yang kurang. Dan habis itu saya menyampaikan pembelajaran apa untuk ke depan dan tugas. Oke, terstruktur. Ya, luar biasa. Ya, bagaimana dengan area pengembangan yang kemarin yang ingin Pak Franky kembangkan, yang ingin saya lihat seperti apa area pengembangannya kemarin? Area pengembangannya saya ingin lihat yang saya ingin tampilkan sebenarnya adalah pada saat mereka berdiskusi. Kemudian pada saat mereka berdiskusi ada pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan sebenarnya. Saya kunjungi mereka, saya pelajari apa yang gaya belajar mereka seperti apa, saya explore di situ, kemudian terlihat di diskusi. Ya, betul sekali. Wah, luar biasa sekali. Jadi di dalam diskusi, dalam pembelajaran berdiferensiasi, penerapan seperti apa itu yang jadi area pengembangan kemarin. Ya, menurut Pak Franky, apakah sudah sesuai dengan harapan? Ya, apakah sudah sesuai dengan harapan pembelajaran yang dilakukan kemarin? Apakah sudah puas dengan, ataukah masih ada kelemahan, kekurangan, atau hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran kemarin? Kemarin ketika mengajar saya cukup puas. Iya. Saya cukup puas dengan hasilnya, tapi ada beberapa kendala yang menghambat pembelajaran kemarin. Karena pembelajaran kemarin adalah materinya adalah materi genetik. Menurut saya pembelajaran materi ini cukup berat dan hambatannya adalah kendalanya di waktu. Waktu, ya. Jadi tidak cukup untuk 2 kali 45 menit. Iya. Jadi kendalanya sesuatu karena materinya rumit, kemudian waktunya juga mesti memerlukan waktu yang lebih untuk pembelajaran. Luar biasa. Kalau dibuat dalam bentuk skala 1 sampai 10 Pak Franky, ini kan Pak Franky bilang tadi cukup puas. Ya, kalau dari 1 sampai 10 kondisi cukup puas ini Pak Franky di level berapa? Level 7 sampai 8. 7 sampai 8. Ya, kira-kira 7 sampai 8 ini seperti apa menurut Pak Franky? 7 sampai 8 karena
saya tidak menggali lebih dalam materi yang diinginkan sebenarnya oleh saya. Saya sudah rancang sedemikian rupa, tetapi karena waktu yang cukup singkat sehingga menghambat saya untuk menggali lebih dalam materi yang ada. Iya. Berarti kalau bicara kondisi ideal ini kan 1 kan kondisi tidak ideal, 10 itu kondisi ideal. Tadi Pak Franky bilang 7 sampai 8. Jadi masih ada sekitar 2 sampai 3 poin ke level yang ideal. Kondisi ideal seperti apa yang menurut Pak Franky ya yang ideal ya? Betul ya. Seperti apa kondisi ideal itu untuk pembelajaran kemarin? Yang idealnya yang saya harapkan adalah partisipasi dari peserta didik. Partisipasi peserta didik yang hanya beberapa yang sangat-sangat menonjol. Ada juga beberapa yang lemah. Ya, partisipasi dari murid karena melihat murid kemarin masih ada yang aktif, yang lain kurang seperti itu. Ya, baik. Kira-kira langkah ke depan untuk mencapai ideal tersebut, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pak Franky untuk mencapai kondisi yang diinginkan tersebut? Pak Franky, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu disiapkan, strateginya ya, saya mengerti. Saya ingin terapkan untuk mencapai kondisi yang ideal. Nantinya saya coba merancang model pembelajaran yang baru. Karena kemarin saya cuman berdiskusi, mungkin kedepannya saya ingin merubah model pembelajaran. Itu ya, merancang model pembelajaran yang baru diterapkan di kelas. Bagaimana tujuannya? Apa yang mau dicapai ketika membuat model pembelajaran yang baru? Apa sasarannya? Sasarannya ada peserta didik. Mereka harus mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dari segi ukuran keberhasilannya, indikatornya seperti apa kondisi ideal tersebut ketika sudah dilaksanakan model pembelajaran yang baru itu bisa tercapai? Seperti apa kondisinya dari segi murid-murid kah, atau segi suasana pembelajaran kah, atau apa faktor yang bisa membuat ini pembelajaran ini sudah sesuai dengan harapan ketika dibuat model pembelajaran yang baru? Kondisinya karena mungkin mempersiapkan kesehatan pertama-tama untuk peserta didik. Karena kemarin ada yang mengeluh sakit kepala, ada yang mengeluh kesehatannya terganggu, sehingga saya coba ketika berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi, saya coba mengembangkan itu. Saya coba menelisik kenapa kesehatan mereka terganggu, sehingga itu mengurangi faktor idealnya satu pembelajaran. Kesehatan peserta didik itu penting. Kesehatan fisik ya perlu diperhatikan. Luar biasa. Luar biasa sekali apa yang sudah Mir sampaikan. Mungkin pasti Mir Franky juga membutuhkan bantuan dari mungkin orang terdekat. Siapa kira-kira sosok-sosok yang mungkin bisa membantu Mir Franky untuk mencapai tujuan, mencapai kondisi yang ideal tersebut? Yang saya inginkan, saya harapkan itu faktornya pertama dari pimpinan sekolah. Kemudian rekan-rekan sejawat guru, orang tua juga, orang tua peserta didik juga dibutuhkan dalam hal peningkatan pembelajaran peserta didik. Juga peserta didik itu sendiri. Luar biasa. Kapan menurut Mir Franky pelaksanaan perbaikan pembelajaran tersebut? Semester ini. Kapan bisa Pak Franky? Misalnya mulai dari kapan? Minggu depan bisa. Secepatnya, the sooner the better. Luar biasa. Wah, jika melihat jawaban-jawaban dari Pak Franky, memang betul-betul ada kesadaran untuk membuat pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kepada murid. Bagaimana Pak Franky bisa mengupayakan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak? Saya sangat mengapresiasi itu, sangat luar biasa. Dalam pengamatan saya juga kemarin, Pak Franky memang sosok guru yang menginspirasi kami, sebagai guru-guru yang muda,
Saya juga banyak belajar dari Pak Franky seperti apa membuat pembelajaran yang baik untuk anak-anak. Ya, seperti itu. Oke. Baik, sekarang kita tiba pada refleksi coaching. Menurut Pak Franky, bagaimana perasaan Pak Franky ketika di coaching? Ya, terima kasih. Saya adalah tipe guru yang open minded, sehingga saya bersedia berpikir positif untuk memberitahukan apa kekurangan, apa kelebihan saya dalam satu pembelajaran. Sehingga saya sangat senang dengan proses seperti ini. Sehingga akan muncul, oh di sini letak kekurangan saya dalam kegiatan pembelajaran, di sini letak kelebihan saya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Franky. Saya juga sangat-sangat senang bisa berbagi dengan Pak Franky, bisa melakukan kegiatan coaching bersama dengan Pak Franky. Saya sangat-sangat senang. Ya, saya ternyata tidak salah memilih rekan sejawat untuk diajak untuk kolaborasi dalam kegiatan coaching kali ini. Jadi saya sangat senang, saya sangat bangga. Dan memang saya juga menyadari bahwa saya juga masih punya banyak sekali keterbatasan dalam hal melakukan praktek coaching seperti itu. Jadi masih banyak kelemahan, tapi saya juga menyadari ada juga berbagai kelebihan. Ya. Dan itu akan menjadi hasil saya pribadi dan juga jadi evaluasi saya pribadi untuk lebih meningkatkan kapasitas saya. Kita juga bersama sebagai pemimpin pembelajaran di kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Dan semoga memang kita di sini bisa lebih meningkatkan kapasitas kita untuk membuat pembelajaran yang lebih bermakna, yang berpihak kepada murid. Sekali lagi terima kasih Pak Franky, Sama-sama. luar biasa. Dan itulah percakapan pasca observasi. Terima kasih atas kesediaannya sekali lagi. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi dengan kami, dengan saya pribadi. Saya sangat-sangat bersyukur bisa mendapatkan rekan sejawat seperti Mer Franky yang selalu menjadi panutan bagi kami. Banyak sekali belajar dari Pak Franky. Dan saya juga nantikan cerita-cerita pembelajaran berikutnya seperti apa ya, karena saya tahu Pak Franky ini sosok guru yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Iya. Dan selamat siang. Ya, dikembalikan ke Ibu pengajar praktik. Ya, terima kasih luar biasa kolaborasi yang nampak dari coach dan coachee yang terbangun. Memang kita bilang dari awal itu sudah sejak di praobservasi sudah kelihatan, walaupun kita cuma nonton dari video yang direkam oleh coach Mirian, dan itu nampak, dan saat ini betul-betul nyata bahwa sudah ada kolaborasi yang terbentuk. Nah, tentunya kolaborasi seperti ini yang orang mau ada di SMA Negeri 1 Mapoling, antara satu guru dengan guru yang lain untuk sama-sama orang bergerak dengan perubahan-perubahan yang ada sekarang yang itu sudah dimiliki oleh calon guru penggerak terutama Mirian untuk dibagikan, disaringkan dengan guru-guru yang lain supaya ilmu-ilmu baru yang didapat juga guru-guru yang lain juga boleh. Nah, kita juga sangat bangga karena Ner Franky sudah berusaha menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, juga terintegrasi kompetensi sosial emosional, dan tentunya juga dengan budaya positif. Nah, di sini saya selaku pendamping sangat mengapresiasi untuk kegiatan ini. Nah, berharap kegiatan seperti ini bukan hanya ke Ner Franky, tapi juga sebentar akan ke Mer dan NC-NC yang lain. Apa yang Mirian sudah dapat di pembelajaran yang berdampak kepada murid juga di-sharingkan ke guru yang lain supaya hal-hal yang seperti yang orang dapatkan ini, bahwa betul pembelajaran yang ditampilkan oleh Ner Franky sudah berpihak kepada murid, begitu juga orang akan alami dengan guru-guru supaya orang sama-sama memunculkan atau sama-sama bergerak untuk mewujudkan ini Merdeka Belajar yang dimana memusatkan murid di dalam pembelajaran. Luar biasa. Kedepannya tentu dari calon guru penggerak pasti akan banyak meminta saran, motivasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami dari pendamping maupun juga bagi guru penggerak menyampaikan banyak terima kasih untuk kolaborasi dan kerjasamanya. Nanti sukses selalu. Amin. Dalam tugas dan tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke.